Kemudian beliau wanti-wanti, wala tuhmil, janganlah kau tunda-tunda sedekah itu, karena ajal setiap manusia ini tidak ada yang tahu kapan akan mengakhirinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Kata Allah Ta'ala, wa in kuntum fi burujil musayyadah, sekalipun kau berada di satu benteng yang amat kuat, kalau mati itu sudah waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, karena itulah maka wala tuhmil, jangan kau tunda-tunda sedekah itu, jangan nunggu ini dan itu. Kenapa? Karena setiap yang kita cintai itu akan pisah dengan kita. Satu ketika hadirin, pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian memberikan wanti-wanti pesan. Hakikatnya pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kita itu adalah kepada Nabi Muhammad itu adalah juga untuk kita. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad ismasyita fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah sesukamu. Bahwa kau ingin menjadi orang yang suka harta, suka mengumpulkan wanita, suka punya tahta yang banyak, pokoknya macam-macam, apa saja yang kau inginkan. Hakikatnya ini hadirin nasihat untuk kita. Fa innaka mayitun, tapi ingatlah kamu bahwa satu ketika nanti kamu pasti akan mengalami mati. Dan ketika mati, buat manusia itu bukan akhir daripada kehidupan, justru merupakan awal daripada hidup yang baru dalam rangka menghadap Allah dan melaporkan, mempertanggungjawabkan seluruh amalia perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia termasuk kita. Karena itu pesannya Rasul wala tuhmil kepada kita, hatta idza balaghatul hulqum, jangan kau tunda-tunda untuk berbuat baik termasuk sedekah itu sampai napasmu sudah sampai di tenggorokan. Ketika napasmu sudah sampai di tenggorokan, kulta, kau baru mengatakan li fulanin kada, untuk si anu sekian, wali fulanin kada, dan untuk si fulan juga sekian, padahal memang itu haknya fulan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan pesannya Jibril juga kepada Nabi, artinya juga kepada kita, wahbib man ahbabta fa innaka mufarriquhu, cintailah apa saja dan siapa saja yang perlu kau cintai, tetapi ingatlah satu ketika engkau pasti akan berpisah dengannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nanti di hari kiamat semua di antara kita, antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dengan anak-anaknya, semuanya akan masing-masing meninggalkannya, berpisah. Tidak ada yang dapat membela menolongnya kecuali amalnya masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena itu Rasul berpesan sekali lagi, jangan kau tunda-tunda sampai napasmu sudah berada di tenggorokan, sehingga pada saat itu nanti kamu baru ingin menyampaikan kepada si A sekian, si A sekian, sekian, padahal sudah terlambat. Karena itu mumpung kita belum terlambat, mari kita bersegera untuk melaksanakan supaya tidak kedahuluan ajal kita tiba. Wa an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu. Ini ada kaitannya dengan tadi hadirin, badiru bil a'mali sab'an, cepet-cepetlah kata beliau, kata Nabi, untuk melakukan amal baik sebelum datang, cepet-cepetlah berbuat baik atas 7 hal sebelum datangnya 7 hal. Kata beliau ini, hal tangdiruna, apakah engkau akan menunggu-nunggu setelah hartamu habis, illa fakiron, sehingga kau akan menjadi orang yang fakir, musnian,
yang melalaikan. Sekarang mumpung masih bisa, sekalipun mungkin tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan kita, segeralah kita melakukan kebaikan, berinfak, bersedekah, apalagi zakat hadirin segera dikeluarkan sebelum kita kedatangan fakir yang merusak jiwa kita. Auginan atau justru sebaliknya, datang menjadi kaya mudghiyan tetapi sangat membuat sombong dan membuat kerusakan. Para orang-orang dahulu banyak hadirin yang dirahmati oleh Ta'ala yang mulanya dia fakir atau miskin, kemudian dia merasa berat atas fakir dan miskinnya, kemudian datang kepada Nabi minta didoakan. Satu contoh, Sa'labah misalnya. Sa'labah itu dulu fakir hadirin, miskin. Tapi ketika dia masih fakir, masih miskin, rajinnya luar biasa. Azan belum masuk, sudah datang di masjid. Kadang-kadang turut membantu petugas masjid. Ini Sa'labah ketika masih fakir. Kemudian begitu dia diuji oleh Allah Ta'ala melihat orang yang kaya, kok enak ya orang yang kaya. Bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa menolong orang lain, kalau pergi kemana-mana menggunakan kendaraan yang baik. Kepengen akhirnya hadirin Sa'labah ini, karena itu dia datang kepada Nabi dan dia minta didoakan. Pertama kali datang kepada Nabi hadirin justru diingatkan oleh Nabi, Sa'labah sahabat, lebih baik seperti itu, tetapi kamu banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala daripada nanti kamu kaya justru akan mudghiyan ini. Sudah tidak banyak ingat kepada Allah, justru lebih banyak kepada kesombongan. Rasanya hadirin menjadi orang yang fakir memang tidak enak. Akhirnya setelah beberapa lama sahabat Sa'labah ini datang lagi kepada Nabi minta didoakan lagi. Yang kedua, akhirnya yang ketiga hadirin, tapi juga dipesan oleh Nabi, janganlah engkau nanti ketika sudah betul-betul kaya lupa dengan yang memberi kekayaan kepadamu. Ternyata betul hadirin, begitu dia menjadi kaya, jangankan lebih awal datang ke masjid, kadang-kadang malah tidak datang ke masjid, bahkan kadang-kadang sholatnya. Hadirin, inilah orang yang kaya yang lupa. Lebih-lebih yang lain seperti Fir'aun misalnya, seperti Qarun dan lain sebagainya. Sa'labah saja yang sedang kumpul sama Nabi, ketika diuji kaya dia tidak lulus, justru menjadi orang yang sombong, orang yang lupa dengan ajaran Allah Ta'ala. Nah, mumpung kita tidak dijadikan seperti ini, mari segera berinfak, bersedekah sebaik-baiknya. Au maridun, atau yang ketiga, nanti kamu akan kedahuluan sakit mufsidan yang menimbulkan kerusakan. Sehat iman, akhirnya sakit, hartanya habis digunakan untuk biaya sakit. Begitu sakit hartanya sudah habis, maka sudah tidak bisa lagi berinfak. Au haraman, atau nanti menunggu masa jumpo, masa tua, masa pikun, mufnidan, yang lemah pikirannya, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan menunggu dalam keadaan seperti itu. Au mautan, atau kedisian mati, mujhizan, yang mendadak. Kadang-kadang memang orang mati tidak didahului, lebih sakit dahulu. Oleh karena itu ketika kita masih punya waktu, punya kesehatan, punya kesempatan, punya kemampuan, kita laksanakan agar tidak kedahuluan mati yang mendadak ini. Au dajjal, atau datangnya dajjal, baik dajjal yang sesungguhnya maupun dajjal-dajjal yang sifatnya dajjal tapi hakikatnya bukan dajjal. Fasaru ghaibin, maka timbulnya dajjal yang sesungguhnya itu adalah satu keadaan yang sangat buruk. Yung tadaru, ditunggu-tunggu, awisaah, atau orang yang akhir zaman nanti kedahuluan datangnya kiamat. Fasaatu adha, datangnya kiamat itu adalah satu keadaan yang sangat berat. Wa amrun ilallah, semua urusan itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, inilah wanti-wanti pesan Nabi, segera kita laksanakan mumpung kita masih bisa,
7 hal sebelum datangnya 7 hal yang membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai kemampuan kita dan kita laksanakan setulus dan seikhlas mungkin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.